Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita seperti biasa di hari Kamis. Kita mengkaji fiqhu al-asma'il husna, itu ilmu tentang kaidah-kaidah dalam memahami al-asma'ul husna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kita masih di pendahuluan, tepatnya di bab yang ketiga, masih menyebutkan keutamaan atau fadail al-ilm bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Tentang keutamaan mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di bab ketiga ini beliau mengumpulkan kesimpulannya dari dua bab sebelumnya. Di bab yang ketiga ini beliau simpulkan kembali keutamaan mempelajari Asmaul Husna wa sifatuhu al-ula. Keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 keutamaan yang kita sebutkan. Yang pertama, beliau sebutkan bahwa ilmu tentang Asmaul Husna adalah semulia-mulia ilmu dari ilmu-ilmu syariat yang ada. Jelas ya? Dari sekian banyak ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah, maka kalau ditanya sebaik-baik ilmu, seafdal ilmu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah ya yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dan dimaklumi Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditadaburi, dibaca dan difahami. Dan yang teragung dalam Al-Qur'an, sesuatu yang paling agung dalam Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh juga kita katakan perintah yang teragung dalam Al-Quran tauhid. Larangan yang paling besar dalam Al-Quran, yang paling besar ancamannya adalah kesyirikan. Itu kembali kepada Asmaul Husna. Iya kan? Kembali ke pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Khalik, pencipta, Allah Al-Mudabbir yang mengatur, Allah Al-Malik yang menguasai, Allah Al-Ilah Al-Wahid, akan kembali ke situ. Kemudian kita katakan larangan yang paling besar dalam Al-Quran, bahkan yang perintah yang paling pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Larangan untuk berbuat kesyirikan akan kembali kepada makna dari Asmaul Husna. Bahkan Syekh rahimahullah ta'ala sudah membawakan ucapan-ucapan Ibnu Qayyim, bahwa dalam Al-Quran hampir semua ayat, baik tentang ahkam syariat, hukum-hukum fikih, perintah dan larangan, atau tentang khabar-khabar dari para rasul dan kaumnya, bagaimana orang-orang yang beriman kepada para rasul mereka, demikian pula orang-orang yang menentang rasul mereka, itu tidak jarang kita jumpai ayat tersebut ditutup dengan nama Allah atau sifat Allah. Hampir semua. Itu isyarat semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang teragung dalam Al-Quran bagaimana kita mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian beliau juga bawakan kalam Ibnu Qayyim sebelumnya. Beberapa ayat beliau sebutkan Allah mendahului dengan i'lamu
Ya, ketahuilah, ketahuilah. Kemudian setelah itu disebutkan dua namanya atau disebutkan sifatnya. Jadi seakan-akan ada isyarat dari Allah, diperintahkan memang kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh, di antara ayat yang Ibnu Qayyim sebutkan, yang Syekh bawakan. Ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam Al-Quran, setelah itu kata Allah apa? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sebutkan dua nama dan dua sifatnya. Dua sifatnya. Setelah Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari, kata Allah setelah itu agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha mampu, qadir, nama Allah. Ya, maha mampu terhadap segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkup segala sesuatu. Berarti hikmah, di antara hikmah teragung Allah cipta makhluk, Allah cipta langit dan bumi supaya kita faham pengaruh atau asar dari sifatnya. Iya kan? Itu buah dari beriman dengan sifat-sifat Allah. Agar kita tahu Allah itu maha mampu dan agar kita tahu Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu dari salah satu perbuatannya, al-khalq, mencipta. Dan beberapa ayat lagi boleh disebutkan ya. Yang didahului dengan i'lamu, ketahuilah, agar kalian ilmui. Maka setelah itu Allah sebutkan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Kemudian faedah yang kedua beliau sebutkan di antara keutamaan beriman atau memahami sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Kata beliau, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya akan mengantarkan seorang hamba lebih mencintai Allah. Ya, lebih mengagungkan Allah. Lebih takut kepada Allah. Lebih bertawakal lagi kepada Allah. Lebih sempurna keimanan kepada takdir. Lebih menerima ketentuan Allah. Lebih pasrah kepada Allah. Lebih tunduk kepada Allah. Dan seterusnya. Itu semuanya buah dari beriman kepada sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Buah dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Yang disebutkan di sini. Ya, bahwa Allah mencintai. Ya, Allah mencintai asar atau bahagian dari sifat-sifat Allah itu, ya, asarnya ada pada hambanya. Ya, hikmahnya, asar dari sifat itu ada pada makhluk, ada pada hamba. Allah senang itu. Boleh contohkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah maha indah, itu sifat. Ya, innallaha jamilun. Bahkan ada yang itu nama Allah, Jamil. Al-Jamil. Yang maha indah. Yuhibbul jamal. Maka Allah mencintai yang indah-indah. Ya, itu asar dari sifat Allah. Allah berikan kepada makhluk. Allah senang seperti itu. Ketika makhluk punya juga. Ya, dari sifat-sifat itu. Itu bagian asar dari keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah qawi, maha kuat, mencintai hamba yang kuat. Jelas? Itu Allah yang berikan kepada mereka dan Allah senang itu. Jelas? Allah Subhanahu wa taala maha merahmati, mencintai hamba-hambanya yang merahmati. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yang maha merahmati hamba-hambanya. Ar-Rahimuna. Hamba-hamba yang saling menyayangi. Yarhamuhumur Rahman. Akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fis sama. Wahai kalian penduduk bumi. Saling merahmatilah. Saling kasih mengasihilah. Niscaya Allah yang maha pengasih akan mengasihi kalian. Innallaha tawwab yuhibbut taibin. Allah itu maha menerima taubat, mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah itu maha jujur, mencintai kejujuran. Ya, Allah itu maha menerima kesyukuran, mencintai orang-orang yang bersyukur. Ya, banyak contoh-contoh yang disebutkan.
Allah maha jawad, maha baik, maha dermawan, suka memberi. Allah Subhanahu wa taala mencintai al-jawad, mencintai kedermawanan, kebaikan. Iya. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang lain. Berarti apa? Iya. Ketika Allah mencintai perkara tersebut, ya, seakan-akan Allah, dari situ kita bisa ambil makna, berarti seakan-akan Allah anjurkan memang kita pelajari sifatnya, kita pelajari namanya. Iya kan? Supaya kita dapat bagian. Dan Allah senang itu, mencintai hal tersebut. Yuhibbul jamal, jamil yuhibbul jamal. Dan seterusnya, itu diantara faidah yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Baik, kita lanjut. Tsumma qala hafizahullahu ta'ala, kemudian beliau berkata, rabi'an, yang keempat dari keutamaan mengenal atau mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Kata beliau, annallaha khalaqal khalqa wa aujadahum minal adami wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard liya'rifuhu wa ya'buduhu kama qala subhanahu Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma wa qala subhanahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Faedah keempat, mempelajari, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencipta makhluk wa aujadahum, dan mengadakan makhluk. Jadi aujadah dan khalaqa sama ya. Khalaqa mencipta, aujadah mengadakan dari yang tidak ada. Aujadahum minal adam. Allah mengadakan makhluk dari ketiadaan sebelumnya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia bahwa mereka dulu itu sesuatu yang belum disebut-sebut. Iya, tidak dikenal. Nah, ada yang tahu itu apa manusia itu. Ya, ketika Allah cipta manusia, baru oh ini manusia. Dulu tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura, belum disebut-sebut. Ya. Jadi Allah mengadakan makhluk minal adam, dari ketiadaan. Wa sakhkhara lahum, Allah menguasai mereka, atau Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk makhluk. Bukan cuma Allah cipta makhluk, tapi Allah menundukkan apa yang di langit, ya, dan apa yang di bumi. Untuk hamba, untuk makhluk. Allah tundukkan lautnya, Allah tundukkan sungainya, Allah tundukkan tanah. Kita berpijak di atasnya, kita hidup di atasnya, kita membangun rumah di atasnya, kita bercocok tanam di atasnya, bekerja di atasnya, di laut. Ya, Allah tundukkan langit tidak jatuh menimpa kita. Allah tundukkan matahari tidak jatuh menimpa kita. Allah tundukkan bulan tidak jatuh menimpa kita. Allah putarkan matahari dan bulan silih berganti. Jelas? Untuk apa? Kemaslahatan kita. Ya, kemaslahatan kita. Kata beliau, untuk apa semua ini? Liya'rifu, agar manusia atau makhluk mengenal Allah. Paham? Dan agar manusia ya'buduh, menghambakan diri kepadanya, beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, dialah Allah dalam surah At-Tolak ayat 12. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mislahunna, dan bumi juga seperti itu. Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan bahwa bumi 7 lapis. Paham ya? Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan bumi 7 lapis. Jadi tidak ada ayat yang menyebutkan bumi sab'a. Ya, kecuali ini itu pun dengan pakai domir. Yang selalu disebutkan angka 7 itu langit. Paham? Bumi cuma satu, ini saja. Wa minal ardi mislahunna. Allah ciptakan langit 7 lapis dan bumi seperti itu. Maksudnya apa? Bumi berapa? 7 juga. Adapun penyebutan bumi 7 dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada dalam hadis. Kata Nabi SAW, man akhadha shibra minal ard
Siapa yang mengambil sejengkal dari tanah saudaranya, tuwiqu alaihi bisab'i aradhin yaumal qiyamah. Akan dikalungkan untuknya di lehernya 7 lapis tanah. Itu mengambil sejengkal dari tanah orang. Hah? Patoknya di sini, patoknya orang di sebelah. Kasih maju-maju. Ambil 2 meter. Ini kata Nabi, 1 jengkal saya diambil tanahnya orang. Dikalungkan untuknya pada kiamat 7 lapis tanah. Itu menunjukkan tanah bumi juga 7 ya. Taib, ini ayat. Wa minal ardi mithlahunna. Jadi Allah cipta langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, dan turunlah perintah bainahunna. Maksudnya urusan Allah, pengaturan Allah pada keduanya. Langit dan bumi. Semua ini untuk apa? Setelah Allah cipta kita dan Allah tundukkan semuanya, lita'lamu, agar kalian faham, agar kalian tahu bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha mampu terhadap segala sesuatu dan ilmu Allah melingkup segalanya. Paham? Berarti agar kalian tahu kemampuan dan ilmu Allah. Berarti Allah cipta memang untuk ibadah kepada Allah. Agar kita tahu kekuasaannya, kemampuannya. Hasilnya apa? Kalau kita tahu Allah sudah tahu semuanya. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maha mampu terhadap segala sesuatu, berarti sembah hanya Dia. Kan cuma hanya Dia yang tahu segalanya. Cuma hanya Dia yang kuasai segalanya. Di tangannya lah segala sesuatu. Makanya dari kebodohan, ketika tahu tentang itu, seperti orang jahiliyah, musyrikin, tahu segala perbuatan Allah, hanya sendiri Allah di situ. Ya kan? Bersendirian Allah dalam segala perbuatannya. Tapi kok menyembah kepada selain Allah? Menyembah kepada yang Dia cipta sendiri, pahat sendiri, Dia buat sendiri. Dari kebodohan orang-orang jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di beberapa surah menjelaskan kebodohan itu. Jelas ya? Baik. Kedua, ayat kedua, bahwa Allah cipta untuk ibadah. Ini yang paling jelas ya, yang lebih dohir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka untuk beribadah kepadaku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak menginginkan dari mereka dari rezeki. Lihat, Allah tidak katakan ma uridu minhum rizqan. Ada minnya. Ma uridu minhum min rizkin. Kenapa Allah tidak katakan ma uridu minhum rizqan? Ada min dipakai. Itu menunjukkan sedikit sekali. Maksudnya apa? Allah tidak menginginkan dari jin dan manusia sedikit pun dari rezeki. Apalagi banyak. Sedikit saja tidak Allah butuh. Sedikit saja Allah tidak butuh. Dari kita, dari jin. Memberi makan kepada Allah, memberikan rezeki kepada Allah. Wa ma uridu, Allah kuatkan lagi. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak menginginkan dari jin dan manusia itu yut'imuni, agar mereka memberi makan kepadaku. Sedikit pun. Jelas? Kemudian Allah jelaskan bahwa justru Allah lah yang memberikan rezeki. Innallaha war-razzaq. Justru Allah lah yang maha memberikan rezeki. Masya Allah. Di atas tadi ayatnya, setelah Allah sebutkan penciptaan, sebutkan nama, sebutkan sifat. Di sini juga. Subhanallah. Setelah Allah sebutkan penciptaan jin dan manusia, Allah sebutkan Ar-Razzaq. Nama lagi. Sifat kedua, Dzul Quwwah. Sifat lagi. Sifat ketiga, nama. Bahkan ini nama, Al-Matin. Nama Allah. Maha Syadidul Quwwah. Al-Matin maknanya Syadidul Quwwah. Yang maha sangat kuat. Dzul Quwwah, Al-Matin lagi. Subhanallah. Jelas ya? Mirip dengan ayat sebelumnya. Menunjukkan bahwa penciptaan jin dan manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Untuk mengenal Allah memang. Bagaimana yang Syekh katakan. Liya'budu, liya'arifu. Allah cipta kita untuk kita kenali.
Sebab bagaimana? Walaupun Allah tidak sebutkan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni wa tsumma liya'buduni. Enggak sebutkan, langsung. Aku terciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka kecuali untuk agar mereka menyembah kepadaku. Allah tidak pernah sebutkan kecuali agar mereka mengenaliku dan menyembah kepadaku setelah itu. Langsung beribadah kepadaku. Kenapa? Kan sudah ada isyarat bahwa bagaimana kita beribadah kepada Allah, tidak kenal siapa yang kita sembah. Konsekuensi beribadah kepada Allah dari apa? Pengenalan kepada Allah. Itu sudah secara keharusan di situ masuk. Tidak perlu Allah sebutkan lagi agar mereka kenali saya, baru setelah itu baru beribadah kepada saya. Beribadah kepada aku. Jelas ya? Baik, kemudian Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki. Setelah penciptaan, ibadah, ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang rezeki. Kata beliau, fashtighalul abdi, maka sibuknya hamba bima'rifati asma'illahi wa sifatih, sibuknya hamba. Bahkan Syekh sudah sebutkan ya sebelumnya, ucapan Ibnu Qayyim, kalau ada orang yang belajar cuma tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia amalkan, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dikatakan dia tidak akan sia-siakan umurnya. Sudah kan? Jadi kalau ada orang tidak belajar bahasa Arab, misalnya tidak yang lain, pokoknya dia belajar tentang Asmaul Husna saja, kemudian dia amalkan. Jangan cuma belajar saya baru tidak amalkan. Dia belajar Asmaul Husna, dia amalkan dari kehidupannya. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang yang belajar seperti ini, dikatakan dia tidak akan habiskan umurnya. Dikatakan umurnya tidak sia-sia. Karena sudah intinya dia pelajari. Tapi kan tidak mungkin kalau kita belajar tentang Asmaul Husna tanpa belajar bahasa Arab, kan begitu. Karena masalahnya Asmaul Husna bahasa Arab. Tapi Ibnu Qayyim sudah sebutkan bahwa kalau ada orang misalnya yang cuma pelajari Asmaul Husna, dia dalami, dia amalkan konsekuensinya dalam kehidupannya. Iya, lahir ketawakalannya kepada Allah, ketakutnya kepada Allah. Ya, tambah tunduk kepada Allah. Sudah, apa yang lagi dia cari? Kan itu hasilnya kan? Kita menuntut ilmu untuk apa, ikhwan? Untuk diamalkan. Nah, itu pengamalan sudah dia. Pengamalan kembali kepada dirinya, semakin baik hidupnya. Dari mana? Asmaul Husna. Asmaul Husna dia pelajari. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kita tidak akan katakan dia sia-siakan umurnya. Walaupun cuma itu yang dia pelajari. Jelas ya? Yang penting benar cara belajarnya ya. Diamalkan. Dia mengamalkan. Dan itu Syekh Abdul Razak akan gali semuanya ya. Dalam nama Allah, satu nama Allah sebutkan tentang konsekuensinya dan ilmu di dalamnya. Jadi kata beliau, sibuknya hamba dalam mengenal Allah dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, istighalun bima khuliqalahul abdu, subhanallah. Berarti, sudah 2 ayat tadi, hasilnya berarti apa? Kata Syekh Abdul Razak, berarti sibuknya hamba, ya, dihabiskan umurnya dalam mengenal Allah, berusaha mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, berarti dia sibukkan dirinya terhadap apa-apa yang dia dicipta untuknya. Untuk paham? Iya kan? Kan tadi sudah cipta untuk apa? Untuk kenali Allah dan untuk hasilnya ibadah kepadanya. Berarti kalau ini yang dia fokuskan dalam hidupnya, berarti apa? Dia betul-betul fokus kepada tujuan hidupnya. Tujuan diciptakan dia. Kan? Tujuan kita ada untuk apa? Kenali Allah. Untuk beribadah kepadanya. Kita semua menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, datang jauh-jauh. Ya, ada yang mondok tinggal di pondok pesantren, tinggalkan orang tuanya untuk apa? Kenali Allah semua. Apa yang lain? Tidak ada tujuan lain. Iya kan? Makanya selalu kita apa? Selalu kita perbarui niat dalam belajar. Siapapun ketika keluar, perbaiki niat itu. Untuk apa yang kita belajar? Kembali ke sini semua, ikhwan. Kenali Allah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Qayyim katakan dalam dunia tentang ilmu. Syekhul Islam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Thalatha tentang ilmu. Semuanya ma'rifatullah. Mengenal Allah.
Allah. Pertanyaan dalam kubur, siapa Rabbmu? Tentang Allah. Jadi betul-betul memang subhanallah ya, kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Ini kalimat indah sekali ini ya. Jadi sibuknya hamba dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berarti istighalun bima khuliqalahul abdu. Dia sudah menyibukkan dirinya pada apa-apa yang hamba dicipta karenanya. Allah mencipta hamba untuknya. Ya, berarti sudah benar hidupnya. Ya kan? Sudah benar jalannya. Ya, karena banyak orang lupa Allah cipta dia untuk apa? Lupa makna hidup itu apa sebenarnya? Apakah makan, tidur saja, bangun lagi pagi, tidur lagi itu saja terus? Makan lagi, ngopi lagi? Hah? Hidup itu terus? Hah? Ya, makan, tidur, berkembang biak. Itu saja hidup. Tidak ada bedanya orang kafir. Tidak ada bedanya dengan ular, kan begitu kan? Ular kan begitu, makan, bertelur. Masa manusia seperti itu? Makan, tidur, berkembang biak. Tidak ada tujuan hidupnya. Tidak mengerti apa makna kehidupan. Kembali ke sini. Kita hidup untuk apa? Untuk siapa? Itu ucapan Ibnu Qayyim paling indah itu. Ringkas sekali. Apa itu? Kun wahidan, li wahidin, fi wahidin. Itu saja. Iya kan? Kun wahidan, li wahidin, fi wahidin. Jadilah kamu satu. Ya. Itu hamba yang satu tidak terpecah-pecah. Fi wahidin. Di jalan yang sama. Untuk siapa? Li wahidin. Untuk yang satu. Allah. Itu hidup ringkas saja. Itu saja hidup. Satu saja hidup itu. Kun wahidan, fi wahidin, li wahidin. Kata Ibnu Qayyim, a'ni sabilal haqqi wal iman. Jadilah kamu hamba yang umat yang satu, pada jalan yang satu, untuk yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Watarkuhu. Nah, sebaliknya kata Syekh Abdul Razak, meninggalkannya, meninggalkan apa? Ma'rifah. Meninggalkan apa? Meninggalkan menyibukkan diri dalam mengenal Allah. Sebaliknya, ya. Dia tinggalkan, dia tidak sibukkan dirinya dalam hal itu. Wa tadyi'u, dan menelantarkan itu, yaitu menelantarkan waktu dan umur dalam menyibukkan diri tentang Allah. Ihmalun lima khuliqalah, berarti dia mengabaikan, menelantarkan tentang tujuan Allah cipta dia. Ya kan? Walayam bagi li abdin fadlullahi alaihi azim wa ni'amuhu alaihi mutawaliyatun ayyakuna jahilan bi rabbih mu'ridun an ma'rifati subhana. Subhanallah, kata beliau, tidak pantas bagi seorang hamba yang dimana keutamaan Allah besar atasnya, ya, keutamaan Allah besar untuknya, nikmat Allah itu mutawaliyah, terus tidak terputus untuknya. Tidak pantas bagi hamba tersebut untuk jahil terhadap Robnya, untuk bodoh terhadap Robnya, ya, untuk jahil terhadap yang memberikan dia rezeki yang tidak terputus itu. Mu'ridun, tidak pantas bagi dia untuk berpaling dari mengenal pemberi rezekinya, dari mengenal yang menciptakannya, Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas. Makanya ikhwan, Masya Allah kalau antum baca Al-Quran, semuanya begitu. Ketika Allah sebutkan tentang nikmat ma'rud imtinan, coba lihat, paling banyak itu di juz 30. Juz amma. Dari Abasa, An-Nazi'at, An-Naba, ya, An-Nazi'at setelah itu, Abasa setelah itu. Allah sebutkan ma'rud imtinan dalam bentuk pemaparan nikmat. Masya Allah. Bagaimana tidur itu nikmat, ya, bagaimana pakaian itu nikmat dan seterusnya, buah-buahan, airnya, ikannya, semuanya Allah sebutkan di situ. Imtinan, ya. Allah sebutkan anugerahnya dan nikmatnya. Itu ujung-ujungnya pasti apa? Kalau bukan hari berbangkit, ya, kalau bukan hari berbangkit, tauhid. Itu saja. Kalau bukan hari berbangkit tentang siksaan.
Karena memang tujuannya itu ketika Allah sebutkan imtinan, anugerahnya, nikmatnya, kembali kepada kesyukuran dan tauhidkan dia. Karena itu tujuannya. Allah kasih kita semua apa yang kita inginkan. Supaya ini. Kita kenali Allah dan kita ibadahi Allah. Coba buka surah An-Naba di awal juz 30. Itu kan iya. Fi ma'rud imtinan itu. Iya. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya dan seterusnya. Itu imtinan namanya, ma'rud imtinan. Ayat-ayat yang memaparkan nikmat. Setelahnya apa? Hari berbangkit kan? Langsung hari kiamat disebut. Itu tujuannya. Baik, kelima. Ya. Khamisan. Baik. Yang kelima dari faedah mempelajari Asmaul Husna. Anna ahada arkanil iman as-sittah. Bal afdaluha wa ajalluha wa asluhal iman billah. Yang kelima, kenapa kita wajib mempelajari atau diwajibkan mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang Allah. Karena dia adalah salah satu rukun iman yang 6. Bahkan, kata beliau yang paling afdolnya dan yang paling mulianya. Bahkan yang paling mendasarnya dari rukun iman tersebut adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Bahkan 5 rukun yang tersisa. Malaikat, ya, kitab, rasul, hari akhirat, dan takdir. Ini semua kembali kepada Allah. Iman kepada malaikat. Kalau kita imani malaikat, berarti konsekuensinya kita imani yang mengutusnya. Sudah? Kembali kepada situ. Apalagi? Kitab. Kita imani semua kitab-kitab, konsekuensinya pasti kita mengimani yang menurunkannya. Ya kan? Yang berucap dengan kitab itu. Yang berfirman dengan kitab itu. Allah. Kita imani siapa lagi? Para rasul. Konsekuensinya beriman dengan para rasul adalah mengimani yang mengutusnya. Ya, beriman dengan hari akhirat. Ya, kita beriman dengan hari akhirat, berarti kita beriman kepada hari yang kita akan kembali kepadanya. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kan begitu. Kepada kami kalian kembali, kepada kami hisab kalian. Berarti beriman kepada hari akhirat, mau tidak mau. Beriman kepada yang dengannya kita kembali. Kepadanya lah kita kembali. Beriman kepada takdir, jelas. Beriman kepada perbuatan Allah. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Makanya ini kata beliau, landasannya rukun iman. Walaisal imam, dan dimaklumi ya, beriman kepada Allah, salah satu 4 rukunnya adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Taib. Walaisal imanu mujarroda qaulil abdi. Dan iman di sini bukan hanya semata-mata ucapan hamba. Amantu billah. Ya kan? Coba lihat. Ketika sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bertanya kepadamu, saya meminta kepadamu yang la as'alu anha ba'dahu ghairuk, ya kan? Iya. Saya minta kepadamu dan saya tidak akan bertanya setelah ini kepada selainmu. Ya kan? Apa itu? Apa yang Nabi kasih? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah. Apakah Nabi titik sampai di situ? Tidak. Katakan kamu beriman kepada Allah. Itu istiqomahnya itu. Kemudian istiqomahlah. Maksudnya apa? Konsekuensinya. Kamu jalankan sampai mati. Kalimat ringkas yang sahabat mengatakan, kalau kamu perintahkan saya satu perkara, saya tidak bertanya lagi setelah itu. Tidak ada lagi. Makanya Nabi langsung kuncinya. Beriman kepada Allah. Sudah masuk konsekuensi 5 rukun iman yang setelahnya. Kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Istiqomah itu konsekuensinya keimanan. Kemudian istiqomahlah di atasnya. Makanya wajar ketika Nabi berikan itu. Karena memang sahabat ini mengatakan saya tidak akan bertanya lagi setelah itu. Tidak ada lagi. Berarti memang pokoknya agama disebut.
Langsung, supaya dalai kau bertanya. Semua kamu laksanakan konsekuensi syariat, sudah ada pada kalimat amantu billah. Istaqim. Jelas ya? Baik. Amantu billah. Perhatikan kata Syekh Hafizahullah. Bukan sekedar mengatakan saya beriman kepada Allah. Min ghairi ma'rifatihi bi rabbih. Tanpa mengenal Rabbnya. Tanpa mengenal siapa itu Allah. Bagaimana mau dia istiqomah di atas amantu billah? Kenal saja Allah siapa? Tidak. Ya. Bal haqiqatul iman ayya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bihi. Ya. Wa yabdhulu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yakin. Yaitu bahkan mengenal Allah adalah ya hakikatnya adalah beriman. Iya. Mengenal Allah. Iya. Hakikat iman kepada Allah adalah mengenal Rabb-Nya, mengenal Allah yang dengannya dia beriman, yang dengannya kepada Allah dia habiskan, dia kerahkan kemampuannya dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya sampai kepada darajatul yakin, ketingkatan keyakinan. Iman yang kuat. Ya, walaupun hanya mungkin sampai ke ilmu yakin. Ya, kan tingkatan keyakinan ada berapa tingkatan? 3 kan? Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Keimanan kita kepada surga dan neraka. Yakin sekali sudah. Tapi baru tahap ilmu yakin. Ilmu yang yakin. Karena belum melihat. Lihat surga, belum masuk. Naik ke keyakinan itu. Menjadi apa? Ainul yakin. Baru lihat, belum merasakan. Masuk di dalam surga, rasakan. Masya Allah kenikmatannya. Naik ke keyakinan ini menjadi apa? Hakul yakin. Paham? Jelas ya? Jadi kita orang beriman, keyakinan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apakah kita katakan Nabi Ibrahim belum yakin, sebelumnya masih ragu tentang apakah Allah betul-betul mencipta? La. Yakin sudah. Hanya kata Nabi Ibrahim apa? Kata Allah, qala alam tu'min, kamu belum beriman? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak ya Allah, saya sudah yakin sekali. Sudah iman sekali tentang engkau mencipta, engkau menghidupkan yang mati. Tapi untuk menenangkan hati. Maksudnya apa? Supaya naik ketingkatan ainul yakin. Lihat betul. Allah izinkan itu. Allah kabulkan permintaannya. Kata Allah, kamu ambil burung, kamu cincang-cincang, kamu letakkan potongan tubuhnya itu ke setiap gunung. Kata Allah, burung itu langsung datang, menghampirimu dengan cepat. Kembali disatukan oleh Allah di depan matanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Baik. Bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuh. Maka sesuai dengan pengenalannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah keimanannya. Maksudnya semakin besar pengetahuannya tentang Allah, semakin besar pula keimanannya. Berbanding lurus ya. Itu jelas. Berbanding lurus. Fakullama masdada ma'rifatan. Setiap bertambah pengenalan bi asma'ihi wa sifatih terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, isdada ma'rifatu bi rabbih. Bertambahlah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasdada imanu, bertambah pula lah imannya. Wa kullama naqasa. Itu bahasanya. Setiap berkurang. Maksudnya apa? Berkurang yang pertama apa? Berkurang apa? Ma'rifah. Berkurang kedua, berkurang apa? Iman. Setiap berkurang pengenalan, pasti berkurang iman. Jelas. Ya. Bertambah pengenalan, bertambah iman. Berkurang pengenalan, berkurang iman. Berkurang iman. Makanya para sahabat membahasakan bagaimana menuntut ilmu, duduk di majelis Nabi, membahasakan iman.
Ta'alau nu'min sa'ah. Kemarilah kalian, kita menambah iman sejenak. Langsung dibahasakan iman itu duduk di majelis ilmu. Karena bertambah ma'rifah. Ya kan? Di situ. Taib. Kata beliau, faman arafallaha, maka siapa yang mengenal Allah, arafa ma siwa. Masya Allah. Perhatikan ini. Ini mungkin bagus jadi status. Siapa yang mengenal Allah, bertambah pengenalannya kepada Allah, maka bertambah pula pengenalannya terhadap selain Allah. Betul? Betul? Paham maksudnya? Semakin kita kenali Allah, keagungannya, kerasnya siksaannya, ciptaannya, kekuasaannya, ya, ketinggiannya, pasti kita semakin kenal hinanya makhluk. Antum paham? Pasti kita semakin kenal orang-orang yang betul-betul hina, yang menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, menyembah malaikat, menyembah apalagi selain itu, pohon-pohon batu. Kenapa? Karena kita semakin kenali yang berhak mencipta, berhak diibadahi. Berarti semakin hina pula. Iya. Yang sembahan-sembahan yang hanya sekedar dinamai sembahan. Makanya Allah katakan apa? In hiya illa asmaun sammaitumuha. Sembahan-sembahan yang kalian sembah itu hanya penamaan saja sembahan. Bukan sembahan. Iya. Makanya kaidahnya apa? Wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Dengan lawan sesuatu semakin nampak lawannya. Ya. Dengan lawan sesuatu semakin nampak lawannya. Dengan kita kenali Allah, semakin tinggi pengetahuan terhadap kepada Allah, semakin kenal pula kehinaannya makhluk. Semakin kita katakan, tidak pantas itu kalian sembah Isa. Tidak pantas itu datang di kuburan. Tidak pantas itu kalian habis haji datang ke gunung. Ya, tidak pantas itu kalian sembelih di kuburan situ. Beli kambing lepas di situ, pulang. Orangnya kambing ambil kembali. Untung 2 kali penjual kambing. Ambil kembali kambingnya, besok jual lagi. Karena dia ambil tidak potong, dia lepas di kuburan. Penjualnya datang lagi ambil, besok jual lagi. Tidak pusing penjual kambing. Penting saya dapat untung. Iya kan? Tidak pantas kita berkurban di situ. Kalau semakin kenal Allah, al-aqs bil aqs. Kebalikannya. Semakin tidak kenal Allah ya, semakin besar pula pengagungannya kepada selain Allah. Semakin takut kepada jin, semakin takut sama pohon. Semakin takut kalau bunyi toke. Ya kan? Wih mati mi. Bunyi toke. Sial kah ini. Jatuh cicak, semakin takut. Sial kah ini. Cicak yang sial bukan kau. Cicak sudah jatuh toh. Kau belum dapatkan apa-apa. Kenapa kamu takut? Karena dia tidak kenal Allah. Jadi semakin besar pula ketakutannya kepada selainnya. Ini indah sekali ucapannya. Al-aqs bil aqs. Kebalikannya. Ya. Wa man jahila. Ini dia di bawahnya ternyata ada. Wa man jahila bihi fahuwa lima siwahu ajhal. Luar biasa. Maka siapa yang semakin jahil kepada Allah, maka pasti dia pasti semakin tidak tahu dan jahil kepada selain Allah. Itu jelas. Makanya semakin takut kepada selain Allah. Semakin mengagungkan kuburan. Karena semakin jahil terhadap siapa yang dia ibadahi itu. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Apa makna nasu? Apa makna nasu? Lupa. Meninggalkan. Bukan maksudnya di situ lupa. Kau ingat jika Allah? Pasti, Allah saya tahu. Pas dia sebut. Maksudnya di senasu mematark. Meninggalkan. Bukan lupa yang kita maknakan lupa. Lupa maksudnya, lupa. Bukan. Itu goflah. Paham? Nisyan, 2 maknanya. Tarku syai' goflatan, tarku syai' amdan. Paham?
lupa yang kita bahasakan Indonesia lupa, nisyan, ya. Maknanya dalam bahasa Arab meninggalkan sesuatu karena lalai, ini yang kita bahasakan lupa bahasa Indonesia. Yang kedua, nisyan, meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Nah, ini dia. Paham? Kata Allah, jangan kalian menjadi orang-orang yang meninggalkan Allah, lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum. Maka mereka pun lupa Allah Subhanahu wa taala, buat mereka Allah tinggalkan mereka. Fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Mereka orang-orang yang fasik. Iya. Dalam ayat falyawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kata Allah, ini lebih jelas. Kata Allah, hari ini kami akan lupakan kalian. Ya, jangan memahami Allah lupa. Maksudnya apa? Allah tinggalkan. Sengaja memang. Ya, bukan karena lalai, tidak. Kalau lupa dalam makna ini nada dari Allah, dinafikan. Karena itu sifat tercela, sifat buruk bagi Allah. Tapi meninggalkan sesuatu, nisyan bermakna meninggalkan sesuatu karena sengaja, itu ada bagi Allah, untuk Allah. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Karena mereka tinggalkan Allah, tinggalkan ayat-ayat Allah, Allah pun tinggalkan mereka pada hari kiamat. Ini sama dengan ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Allah buat mereka melupakan diri mereka sendiri. Tinggalkan mereka diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Ya. Faman nasiyallaha ansahu dzatahu wa nafsahu wa masalihahu wa asbaba falahi fi ma'ashi wa ma'adi. Masya Allah, luar biasa. Terakhir, kata beliau, maka dari ayat tersebut, siapa yang tinggalkan Allah, ya, siapa yang tinggalkan Allah, maka Allah juga buat dia meninggalkan dirinya sendiri, meninggalkan maslahat-maslahat untuk dia sendiri, dan meninggalkan sebab-sebab keberuntungannya dan kebahagiaannya di dunia dan akhiratnya. Betul? Iya. Karena kalian lupa Allah, kalian tinggalkan Allah, sudah. Allah pisahkan, kalian berpisah dengan Allah, Allah pisahkan juga kalian dengan apa? Dengan kebahagiaan kalian. Kenapa? Karena dengan dekat dengan Allah, itulah kebahagiaan kalian. Tapi karena kalian tinggalkan Allah, jauh dengan Allah, maka al-jaza menyisil amal, Allah buat kalian juga jauh dengan kebahagiaan kalian, jauh dengan keberuntungan kalian, jauh dengan sebab-sebab kebahagiaan kalian. Sama. Itu maksud ayat, ya. Jadi Allah buat lupa mereka meninggalkan diri mereka sendiri, ya, lupa diri mereka sendiri, meninggalkan kemaslahatan diri mereka sendiri, dan meninggalkan sebab-sebab keberuntungan mereka sendiri di ma'asyih, kehidupannya, wa ma'adih, dan hari kiamatnya, kebangkitannya. Jelas, ya? Baik, ini sebab yang kelima. Masih ada 2, 6 dan 7. Tapi waktu membatasi kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.